Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bapak ARM 238. Ya. Karena tretanku, tahu nggak, hidup baru setelah pertobatan itu menghasilkan buah kebenaran. Saya, Diana Madurese, sebagai orang yang baru bertobat, menyerahkan hidup kepada tangan kasih Tuhan, ya, kita itu harus menghasilkan buah iman kita, buah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita hanya percaya tapi nggak melakukan yang terbaik untuk Tuhan, buat apa? Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah metong, adalah mati. Buat apa? Tetanku ya. Amin. Jangan bangga dengan agama, jangan bangga. Banggalah kita menjadi anak Tuhan. Banggalah kita bisa menjadi seorang pelaku firman-Nya. Bukan hanya mengucapkan doang. Bukan. Betul Bapak Manalu ya. Buah-buah rohnya itu loh. Amin. Ya. Jangan bangga. Jangan bangga Anda dengan agama. Agama tak menyelamatkan. Ya, imanmu itu di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, tretanku. Jangan bangga dengan agama. Kalau ada orang yang ngomongin, "Alah kau kafir, kau Kristen, kau kafir, kau." Ya udah, puji Tuhan. Berkatilah orang yang apa? Yang menganiaya kamu, yang mengkafir-kafirkan kamu. Gak apa-apa. Samaikan gojak deh, Bu. Ya, amin. Gak apa-apa, tretanku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai. Amin. Minta sama Tuhan, ubahlah Tuhan hatiku ini menjadi hati yang baru, yang takut akan Tuhan. Amin. Ya. Jangan hanya Anda bangga, aku agamaku Kristen. Ya. Karena ada tetan-tetanku, teman-temanku, dia bilang begini, kalau orang Kristen tuh enak ya, udah ada penebusan dosa. Jadi kalau kamu Diana, ya, karena kamu kan sudah ditebus dosamu, kau tinggal berbuat dosa lagi. Mana ada? Emangnya jadi orang Kristen itu gampang gitu? Susah jadi orang Kristen. Kau pikir kita nggak boleh berbohong loh? Mau berbohong kecil dan besar itu sama-sama berdosa. Amin, tetanku. Kita nggak boleh berbohong. Kita harus ngomong apa adanya dengan penuh kejujuran, tanggung jawab. Amin. Minumnya, kerjanya sportif. Haleluya. Lainnya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Maka saya terakhir saya kerja pakai tunda tua. Tidak pusing kepala. Aduh. Ada yang. Berarti kamu jadi orang Kristen. Sudah minum, tidak mau mereka. Ya. Tapi masih enggak ya, Pak? Apakah sudah bisa melihat bisa melihat kerajaan Allah? Apakah kamu sudah menjadi orang lahir baru atau jadi Kristen, jadi murtad? Kamu bisa melihat kerajaan Allah? Oh iya Bu. Ya, Ibu buka deh. Teman-temanku, tretanku, ada yang nanya ini. Emangnya kalau orang Kristen itu bisa melihat kerajaan sorga kah? Buka di Yohanes pasal 3 ayat 3. Aku sambil duduk ya, teman-teman. Anda buka di Yohanes 3 pasal 3. Ya. Yohanes pasal 3 ayat ketiga. Jadi tetanku,
Betul Bapak Brother, kita buka catatanku ya di Yohanes pasal ketiga ayat ketiga ya. Apakah orang yang lahir baru bisa melihat kerajaan sorga? Ya, ada yang bertanya. Apalagi katanya apakah orang murtad itu sudah pasti melihat kerajaan sorga, apalagi masuk ke surga. Kita buka dalam firman Tuhan ya. Ya Pak Agung Andika lah, Ibu lagi butuh untuk membangun ya, membangun. Ini Pak, membangun ini bukan rumah ini Pak, ini pastori ya Pak ya. Oke. Oke tetanku Pak ya. Aduh Bapak Asher ini. Bapak Asher buka Yohanes pasal 3 ayat ketiga Pak ya. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kita harus apa? Lahir baru. Kita butuh lahir baru. Ya. Amin. Kita harus menjadi orang lahir baru yang bertobat. Ya, harus bertobat. Amin. Orang lahir baru itu apakah hanya orang seperti kita yang dari seberang masuk ke Kristen? Tidak. Orang lahir baru juga ada di dalam apa? Orang-orang Kristen itu. Amin. Bu Pen, apakah harus dibaptis ulang? Baptis ulang, kenapa dibaptis ulang maksudnya Pak? Kalau sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis ya nggak usah dibaptis lagi Pak. Ya. Kalau sudah dibaptis nggak usah dibaptis lagi Pak. Yang penting bertobat dengan sungguh-sungguh. Buat apa juga kita dibaptis sampai 2-3 kali, ya 10 kali, nggak ada itu Pak. Tapi tetap melakukan dosa, ya nggak bisa Pak. Ya nggak boleh berpoligami ya. Bu nggak apa-apa Bu, aku mau berdosa, aku bertobat. Oh, poligami lagi, mencuri lagi, buat apa? Nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh. Tidak usah dibaptis ulang Pak, atau bisa bertanya dengan hamba Tuhan setempat ya. Amin tetanku. Nggak apa-apa Bapak Brother, memang benar saya sedang membutuhkan uang untuk membangun pastori gereja. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak minta-minta di pinggir jalan ya. Iya, betul Bapak Martinus Mangi, betul Pak. Ini ya Pak ya, tetanku ya yang ada di TikTok, Ini ada nomor rekening Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Anda bisa memberkati pembangunan pastori gereja ini teman-teman ya. Ada Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Ya. Nggak apa-apa teman-teman, saya akan menjawab Bapak Agung Andika. Seputar saya bisa membalas, saya akan balas ya. Kasihan dia nanti terkatung-katung nggak ngerti kekristenan. Ya, Pak Agung Andika, memang betul Pak Agung Andika. Saya saat ini membutuhkan dana untuk pembangunan pastori gereja. Ya, oke. Tetapi setidaknya saya tidak mengemis di pinggir jalan. Saya nggak mengetuk-ngetuk pintu rumah orang. Saya tidak membawa proposal. Saya tidak membawa kotak. Saya nggak membawa kotak mie, ya Pak ya. Dan saya tidak menampakkan kesedihan. Dari tadi saya tidak menampakkan kesedihan loh Pak. Ya, karena saya membangun rumah Tuhan ini dengan penuh sukacita. Saya tidak mau ngemis-ngemis Pak. Kalaupun ya orang melihat saya, kenapa harus nge-live? Ya nggak apa-apa, emang urusannya apa? Ini kan komal saya. Ya, ini TikTok saya, YouTube saya. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda nggak berkenan ya silakan lah, baliklah, keluarlah ya. Daripada Anda di sini berbuat dosa ya kan. Berbuat dosa, tidak memberkati, malah Anda Anda tidak bisa memberkati, apalagi Anda hanya menghina buat apa ya. Oke Pak. Tadi kenapa ada yang nanya itu? Ada yang nanya, kalau memang dosamu ditebus, kenapa orang Kristen masih ada dosa lagi? Nah, ini lagi nih. Saya nge-live di 3 tempat teman-teman ya. Di akun 01, 02 dan YouTube. Jadi saya membaca satu persatu. Oke. Terima kasih Bapak ya. Semangat selalu kita. Nggak apa-apa, kita kedatangan tamu yang dia harus diberikan pembelajaran ya, meluruskan jawabannya. Karena dia kasihan, nanti tersesat dia dengan pertanyaannya sendiri ya. Oke. Nggak apa-apa. Kita harus membalas, menjawab dengan senyum ya. Tidak boleh menghujat.
Ya. Tadi kenapa? Kita buka di Roma pasal ke-6 ayat ke-4, teman-teman. Ya. Tadi yang nanya, kenapa kok harus Yesus disalibkan? Ya. Kenapa kita sebagai orang Kristen harus ditebus dengan kematian? Oke? Kita buka di Roma pasal ke-6 ayat ke-4, Pak. Bapak Andika ya, Bapak dari seberang ya, Pak ya. Oh, ada Pak Rizky juga. Ada Bapak Sampun Raja. Ayo buka Alkitab di Roma pasal ke-6 ayat ke-4 ya. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya, demikian juga kita dapat hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita kalau benar-benar bertobat, Pak, harus melakukan kebenaran, bukan dengan hanya kata-kata, apalagi dengan kata-kata yang penuh kebohongan, apalagi dengan Pak, penghinaan dengan satu dengan yang lain. Nggak ada loh Diana Madurese mau menghina orang lain. Kalau saya kesaksian harus menyampaikan kebenaran. Kenapa Diana Madurese menjadi orang Kristen? Itu harus dijawab, ya. Amin. Ya, Pak ya. Iya, betul Bapak ya. Roma pasal ke-6 ayat ke-4, retanku. Kenapa orang yang bertobat ya, kenapa harus dibaptis? Kenapa orang yang bertobat harus dibaptis? Bedanya lagi kalau misalnya itu orang sudah Kristen ya, orang sudah Kristen lalu berbuat dosa lagi, lalu dia bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, nggak perlu dibaptis lagi, kan sudah dibaptis. Ya, yang bertobat itu bukan hanya orang yang diselamkan, tapi apa? Hatinya yang hidup baru. Amin. Kita buka di 2 Korintus, teman-teman ya. Tadi ada yang nanya, siapa tadi sih? Pak siapa tadi? Ya? Bugem, kalau orang yang bertobat, orang Kristen harus dibaptis ulang lagi, Kak? Tidak perlu dibaptis ulang, Pak. Karena yang kita butuhkan adalah Pak, pertobatan, ya. Pertobatan, Pak, yang benar-benar, bukan hanya dibaptis. Anda mau dibaptis sampai 10 kali, Anda berbuat dosa lagi, ya buat apa Anda dibaptis, Pak? Ya. Sampai saya 2 tahun yang lalu ya mau dipenjarakan. Nah, saya mau ditangkap gara-gara apa? Saya ajarkan nenek saya ngomong haleluya, puji Tuhan. Disangkanya membaptis nenek saya. Anda lihat di YouTube, Anda lihat di VT saya, tretanku ya, yang ada di 01. Nenek saya bilang haleluya, puji Tuhan, disangkanya dibaptis. Tretanku tak kasih tahu. Menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Orang Kristen aja ya, yang dari lahir aja sudah jadi Kristen orang tuanya, belum tentu dia menjadi pengikut Kristus. Amin. Belum tentu. Karena orang Kristen itu banyak, tapi menjadi pengikut Kristus itu sangat sulit sekali, susah. Jadi orang Kristen itu susah. Amin. Salam Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka yuk di 2 Korintus, teman-teman. Ya, di 2 Korintus. Kenapa orang yang bertobat perlu dibaptis? Kenapa? Ini untuk orang yang belum pernah dibaptis. Yang sudah pernah dibaptis nggak usah dibaptis lagi. Yang penting hatinya baru. Ya, buka di 2 Korintus, teman-teman. Bang Osian tolong tulis ya, teman-teman. Ya, yang sempat menulis 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. Ayo, di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di situ ada jawabannya. Semua pertanyaan Anda itu ada di Alkitab. Karena kenapa? Alkitab itu adalah buku kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Makasih Bapak Asher ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Harus benar-benar bertobat ya. Jangan bersumpah-sumpah. Iya, demi titik-titik ya kan.
Aku bertobat ya, aku lakukan demi Nyai. Tapi berbohong. Nggak apa-apa berbohong demi kebaikan. Nggak boleh, orang lahir baru nggak boleh berbohong. Ya, kenapa bedanya? Bedanya kita sebagai orang yang dari seberang masuk ke Kristen, percaya pada Kristus, kita bertobat menjadi ciptaan yang baru, kita dilarang berbohong. Kenapa juga orang yang disebut orang lahir baru atau murtadin itu loh, ya kalau kesaksian pasti nyakitin, betul nggak? Karena kenapa? Karena kita ini seretanku ya, kita sudah ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dilarang berbohong. Kalau orang yang meninggalkan Kristus, meninggalkan agama Kristen, meninggalkan jalan kebenaran, pasti dia sesat, ada di jalan salah. Omongannya apa? Penuh dengan kebohongan. Amin. Iya. Amin. Gitu teman-teman ya. Jadi kita kalau menjadi orang Kristen itu sudah benar-benar bertobat, harus apa? Harus kita benar-benar di dalam hidup di dalam Tuhan. Amin. Gitu. Luar biasa loh Tuhan Yesus itu, teman-teman. Jadi Anda itu jangan meninggalkan jalan kebenaran ya. Anda rugi nanti, Anda rugi. Amin tretanku. Murtad. Pak Haji datang ke sini, Pak Haji cuma hanya mau menghina saya, Pak Haji. Pak Haji Fir'aun. Aduh, Pak Haji Fir'aun. Anda namanya Haji, tapi kok ngomongnya kayak begitu, Pak? Anda belum dibaptis ya, Pak ya? Tuhan Yesus baik ya, Pak ya. Ternyata memang beda ya, teman-teman ya. Beda ya. Orang lahir baru itu beda dengan orang yang hidup dengan kehidupan yang lama dan sesat. Iya. Ya. Ayo kita buka lagi tretanku. Bentar dulu teman-teman ya. Ini. Tap-tap layarnya dulu teman-temanku. Ini kok saya jadi nge-lag di sini ya? Kok nge-lag nih gara-gara Pak Haji nih kali ya? Pak Haji sih ngomongin saya yang jelek-jelek melulu. Bantu di follow-follow dulu tretanku, di follow-follow. Saya selalu bersama Tuhan ya saudara FVM ya. Oke tretanku ya, tadi ada yang nanya ya, Ibu Diana ini murtad, Ibu Diana ini kafir ya, saya kasih tahu ya. Anda yang belum bertobat, ini khusus Anda yang belum bertobat ya, khusus Anda yang belum bertobat. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Oke, ayo Bapak Ibu tretanku, silakan Bapak Asyar ditulis Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 tretanku. Ya, ada yang nanya Ibu Diana ini murtad, Ibu Diana kafir katanya kan. Ayo kita buka di Kisah Para Rasul pasal ketiga 19. Oke, terima kasih Matur Sekangkong ya. Demikian firman Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga 19 ya. Oke. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Sadar. Bertobat. Sadar. Bertobatlah. Ya. Supaya dosamu dihapuskan, jangan nambah dosa kalian ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya waktu kelegaan datang dari hadapan Tuhan. Amin. Karena itu sadarlah dan bertobatlah ya. Oke. Ngeri komennya Bunda. Kalau nggak ngeri ya bukan mereka ya tretanku ya. Kalau nggak ngeri bukan mereka namanya. Karena kalau kita sudah jadi oten itu pasti diserang dengan cara yang ngeri-ngeri gitu. Lawong kalau bisa darahnya halal kok gimana sih? Nggak ngeri gimana? Ya nggak ngeri gimana? Nah, tapi heran ya.
Tapi mereka itu sering datang ke Komal Diana Madrasah saat nge-live. Entah nge-live di YouTube, entah nge-live di TikTok, teman-teman. Ya. Amin, tretanku. Tambah semen. Ada kan tadi Mama mana bawa? Mama bawa semen. Enggak bilang saya. Iya, tapi nggak apa-apa, Pak. Dari yang kepo-kepo gitu nanti ya dijamah sama Tuhan. Yakin, percaya aja teman-teman ya. Salam Bapak Zebua. Lebih baik ini untuk aku aja. Gak apa-apa. Saya mempunyai fans itu yang memang dari sebelah. Ya, jangan kayak si Ano itu ya. Nyerang lalu bertobat loh. Iya Ibu Lita, pada kejang-kejang kalau diberitahu akan kebenaran firman Tuhan.